Di bagian sebelumnya, kita sudah membahas tokoh kita kali ini dalam konteks impian pembangunan material, jembatan penting bagi abstraksi persatuan. Dia adalah tokoh penting yang berada di balik perumusan Ikrar Pemuda yang kemudian kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Bukan hanya itu, tokoh kita yang gandrung dengan sastra Timur, sastra Nusantara, lebih spesifik lagi sastra Jawa ini juga sangat gandrung dengan politik kenegaraan. Dari sastra, ia menempuh jalan akademik perguruan tinggi justru di bidang hukum. Saya, Muhyiddin M. Dahlan, Jas Merah, inilah Muhammad Yamin. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Perlu saya tegaskan kembali bahwa nama Muhammad Yamin nggak hanya tampil gemilang di panggung yang bernama panggung kebangsaan atau panggung Ikrar Kerapatan Pemuda 28, kalau dituliskan itu bagus, 28O28, kebayang nggak itu? 28 Oktober 28. Yamin ini juga berada di tokoh penting yang berada di panggung pembentukan Negara Kesatuan di tahun 45. Gini, istilah mukaddimah ada kan, kenal di Undang-Undang Dasar itu kan, pembukaan. Itu sumbangan Yamin loh. Frase Bhinneka Tunggal Ika gitu, Bhinneka Tunggal Ika yang dicakar oleh Garuda itu, di mana-mana dicakar oleh Garuda itu sumbangan idenya Yamin. Yang ya tadi itu dia ambil dari Hasanah Jauh, apa yang disebut dengan sastra Timur. Bahkan kalau ini konon ya, karena perdebatan gitu ya, frase Piagam Jakarta idenya juga dari Yamin. Piagam Jakarta itu adalah nama lain dari Pancasila. Yamin ini adalah orang, boleh ya gimana ya, ya bisa disebut gitu, orang yang pertama dalam forum BPUPKI yang membayangkan gitu ya, geografi Indonesia itu seperti kekuasaan Majapahit. Itu dia ungkapkan pada 31 Mei 1945. Jadi berselang sehari dari Soekarno membacakan berpidato yang kemudian dikenal dengan pidato Pancasila 1 Juni itu. 31 Mei 45 dia bilang dalam forum itu, pembayangan tentang wilayah negara kesatuan itu ya seperti imperium yang ada dalam Sumpah Palapa ala Gajah Mada itu. Jadi tanah tumpah darahnya Indonesia itu seluas yang diangankan oleh Gajah Mada dalam tulisan Prapanca. Geopolitik Gajah Mada itu ya geopolitik Indonesia, kata Yamin. Dan Soekarno suka banget yang kayak gini. Jadi kekasih pikiran Soekarno atau soulmate pikiran Soekarno itu di BPUPKI bukan Hatta, tetapi Yamin.
ketika pimpinan sidang Rajiman Wedyo di Ningrat memisahkan keduanya, pisahkan ya keduanya ya, dipisahkan kamarnya gitu. Ketika dimasukkan ke dalam panitia keuangan dan perekonomian yang dipimpin oleh Hatta, Yamin ini menolak dan keberatan. Nah, sama dengan Soekarno. Soekarno dengan hebat gitu ya, meminta dengan penuh belas kasih. Ada dalam adegan itu, drama itu ada dalam buku ini, Risalah Sidang BPUPKI. Dengan berbelas kasih gitu ya, meminta kepada pimpinan sidang Rajiman gitu, agar sudilah, itu Soekarno gitu ya, Yamin ini dimasukkan dalam panitia perancang UUD yang Soekarno pimpin. Tapi Rajiman bergeming. Sekali nggak boleh, tetap nggak boleh. Sementara Yamin tetap moh. Dan kayaknya menurut saya dia ngambek. Yamin merasa seperti dimasukkan dalam kamar gelap dan tidak menyumbang pikiran apa-apa di sana yang ngomongin ekonomi dan keuangan. Dan Rajiman sepertinya, kayaknya Rajiman ini ngendus. Kalau kedua manusia ini disatukan dalam pembentukan asas penting negara, sudah ketebak Indonesia itu mereka bawa kemana. Dan hanya Hatta seorang diri yang menjadi pengerem imajinasi kekuasaan yang tidak ketulungan atas dua manusia Indonesia ini. Dengan karakter dan ambisi yang nyaris sama. Hatta nyebut sosok Yamin ini adalah sosok yang dalam memoirnya dia ya, licik. Walau sama-sama dari Sumatera Barat, sama-sama Minang, dan sama-sama pernah menahkodai Jong Sumatranen Bon, sama-sama penulis aktif di majalah Jong Sumatera, sesungguhnya Yamin dan Hatta itu seperti air dan minyak. Dan makin tampak, makin terlihat ketidaksukaan Hatta kepada Yamin itu justru karena kasus-kasus main klaim. Nah, salah satunya tadi itu klaim bahwa Yamin lah yang memiliki istilah yang ngasih istilah piagam Jakarta gitu. Dan termasuk yang paling penting adalah sejarah penggelapan naskah Risalah Sidang BPUPKI yang melibatkan Yamin. Jadi saudara, saya terangkan ya. Ini Risalah Sidang versinya Yamin. Sementara kata Hatta, kayaknya enggak kayak gitu Risalah Sidang itu. Pengakuan Hatta, Risalah Sidang itu loh notulensi sidang, itu pernah dipinjam oleh Yamin. Alasannya Yamin ingin bikin sebuah naskah bla 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 bla, dan kedua dia pengen minta edit atau apa gitu kan. Karena semua orang sibuk berevolusi, lupa di mana naskah itu. Kebayang kan notulensi lahirnya negara itu ada skandalnya. Dan Yamin dianggap terlibat di dalamnya, dan naskah versi negara ini, Risalah Sidang BPUPKI ini, ya itulah Risalah Sidang yang dalam tanda kutip naskah yang dikembalikan oleh Yamin kepada negara Republik Indonesia. Dan itulah Yamin. Dari Yamin, saudara, kita kemudian mengenal justru lebih dekat, lebih politis dengan Majapahit. Jadi kalau kita dekat-dekat dengan sejarah Majapahit, ingat itu jasanya Yamin. Yamin juga yang
mengubah Ikrar Pemuda, namanya Ikrar Pemuda loh, bukan Sumpah Pemuda loh. Ikrar Pemuda 28 Oktober itu menjadi Sumpah Pemuda. Dulu itu nggak ada istilah Sumpah Pemuda 28 Oktober itu. Dan itu diubah oleh Yamin pada tahun 30-an. Nah, soal mengubah ini, itu pertama kali saya dengar dari sejarawan Anhar Gonggong. Gitu ya. Supaya apa dia ubah dari Ikrar Pemuda menjadi Sumpah Pemuda? Supaya Sumpah Pemuda itu memiliki kesinambungan sejarah dengan sumpah-sumpah lainnya di masa yang sangat jauh. Bahwa Sumpah Pemuda itu kelanjutan dari Sumpah Palapa Gajah Mada di masa Negara Kesatuan Kedua, istilahnya Yamin ya, Negara Kesatuan Kedua bernama Majapahit. Jadi dia ngasih landasan sejarah gitu ya dengan mengubah itu. Yang kedua, bahwa Sumpah Pemuda itu kelanjutan dari Sumpah Keduaan Bukit di masa Negara Kesatuan Pertama yang bernama Sriwijaya. Jadi kalau melihat dari cara berpikir Yamin, Indonesia hari ini, Indonesia saat itu adalah negara kesatuan lanjutan dari Negara Kesatuan Kedua, yakni Majapahit, dan Negara Kesatuan Pertama, Sriwijaya. Dan Yamin nggak main-main dengan metode sejarah bikinannya ini, siklus. Jadi itu gaya apa disebutnya ya, gaya siklus. Yang berbaur, ya inilah, ini agak Yamin, berbaur dengan sejumlah mitos dan folklore. Dan Yamin sangat serius dengan cara-cara begitu. Yaminlah yang memberi makna garis depan atas apa yang terpampang dalam simbol-simbol negara kita yang kita kenal hari ini, kita warisi. Misalnya bendera merah putih. Yamin menulis buku, judulnya gagah benar ya, 6.000 tahun Sangsaka Merah Putih. Gila betul kan, 6 milenium. Kebayang gak itu? Cara Yamin berpikir sampai 6 milenium ke belakang gitu ya. Hanya untuk membahas Sangsaka Merah Putih. Yamin saya kira tampil sebagai penafsir tangguh bendera yang menjadi lambang negara. Dari sini saja bab 15 UUD 45 tentang bendera dan bahasa, pasal 35, bendera negara Indonesia adalah Sangsaka Merah Putih. Menurut saya sepenuhnya adalah pasal Yamin. Dialah satu-satunya sosok yang paling getol membicarakan ini. Walau ketua panitia dulu ada panitia namanya Panitia Sang Merah Putih untuk penelitian bendera nasional adalah Ki Hajar Dewantoro. Ada yang bilang tokoh persatuan kita adalah Soekarno. Oh, bukan. Tokoh dan ikon persatuan adalah Gajah Mada. Itu kata Yamin. Yamin satu-satunya cendekiawan di masa revolusi yang mempopulerkan dan menerbitkan pembuat awal ya buku Gajah Mada di era yang ia sebut sendiri sebagai ya tadi negara kesatuan periode ketiga. Jadi Indonesia hari ini negara kesatuan ketiga gitu. Dalam buku itu Yamin bahkan menyejajarkan Gajah Mada itu seperti tokoh Machiavelli. Dalam geopolitik misalnya Yamin jajar gitu. Gajah Mada itu sejajar seperti
Otto Bismarck dari Jerman. Bahkan kata dia Gajah Mada itu lebih kompleks dari Bismarck. Spektrum pikiran politik negara kesatuan Gajah Mada itu membentang di antara daratan dan lautan. Beda sama Bismarck, hanya benua Eropa dan itu daratan semuanya. Dalam bahasa Yamin itu makan minumnya, bangun tidurnya, Gajah Mada itu hanya memikirkan politik persatuan. Kebayangkan itu kata-kata itu ya. Dari sini saja teman-teman semua, saudara-saudara sekalian, maka selayaknya lah ya, UGM itu, Universitas Gajah Mada di Yogyakarta itu berterima kasih kepada Yamin. Hasil usaha Yamin mengangkat sedemikian rupa Gajah Mada. Coba dari mana lagi inspirasi UGM itu kalau bukan dari Yamin? Kan cuma UGM yang memakai nama Universitas Gajah Mada, yang lain enggak. Dan siapa yang membawa Gajah Mada? Ya Yamin. Ya, terima kasih dong. Oleh UGM, kita baca di websitenya UGM itu ya, laporan rektor tahun 64, di sana jelas menyatakan bahwa Gajah Mada itu penting. Nilai-nilai ajarannya yang jumlahnya sekian belas itu maha penting. Itu kata UGM. Coba buka websitenya dia tentang sejarah UGM gitu ya. Tapi periksa, ada nggak studi Gajah Mada di kampus UGM itu? Ada nggak mata kuliah wajib awal-awal semester untuk mahasiswa baru ke Gajah Madaan? Seperti mata kuliah Pancasila yang wajib itu. Atau kampus gede dan besar ini hanya asal comot saja nama Gajah Mada. Dan saya justru penasaran siapa sebetulnya tokoh sosok yang kukuh ngasih nama universitas ini dengan nama Gajah Mada di ujung Perang Revolusi 49. Saya justru penasaran di sana. Karena sejarah Gajah Mada nggak disebut itu. Maksudnya Gajah Mada itu ya yang ada U-nya gitu. Ingat, di balik nama Gajah Mada itu ada Yamin yang mempopulerkannya. Jadi Yamin ini seperti Pram yang menaikkan pamor Tirto Adi Suryo dari arsip gelapnya arsip kolonial. Yamin ini seperti Harry Puz yang jadi juru bicara Tan Malaka. Lah UGM jadi juru bicara Gajah Mada apa enggak? Kalau misalnya ya, bukan cuma misalnya, terjadi kan, kalau Pak Gajah Mada ini diapa-apain gitu, apakah pihak rektorat melakukan pembelaan maksimum? Pernah nggak bela Pak Gajah Mada kalau diapa-apain? Coba ingat-ingat lagi ya, beberapa tahun yang lalu sebelum COVID gitu, saat ada upaya pengislaman Gajah Mada, pernah nggak kalian dengar, kalian baca, kalian lihat ada konferensi pers gitu ya di Geraha Sabha Pramana bersuara membela marwah Pak Gajah Mada? Kayaknya enggak. Saya kan menunggu itu di tahun sebelum COVID itu. Atau kalau Mahapatih Gajah Mada ini ulang tahun atau haul peringati hari kematiannya, hari moksanya dia. Pernah enggak lihat acara meriah dan doa bersama di sepanjang Boulevard UGM Yogyakarta itu? Nah, Yamin itu nasibnya seperti kampus UGM memperlakukan Gajah Mada. Yamin itu antara ada dan tiada. Antara dicintai sekaligus ingin sekali dilupakan dan dibenci setengah mati.
Yamin betul-betul menghilang dari percaturan kelahiran negara yang turut ia pikirkan. Pernah dia menghilang loh ya. Karena ia keburu ditangkap Jepang justru sehari sebelum 17 Agustus. Jadi kalau ada gambar proklamasi itu, Yamin itu nggak ada. Di mana Yamin sehari sebelumnya? Dia ditangkap, di penjara. Ia dituduh nyulik Soekarno dan Hatta. Dan penjara itu sampai Oktober 45 loh ya. Jadi sampai Oktober 45 itu Yamin itu meringkuk dalam tahanan di Jakarta. Saat ibu kota Republik pindah ke Yogyakarta tahun 46, Yamin di tahun yang sama ditangkap lagi karena dianggap mengkudeta Soekarno. Apa pasalnya? Pasalnya adalah Yamin menjadi kurir maklumat nomor 2 sampai 5 yang dikeluarkan oleh Persatuan Perjuangan yang dipimpin oleh Tan Malaka. Isi dari maklumat 3 Juli 46 itu apa ya? Tentang susunan kabinet baru. Dan Yamin dicokok di Istana Agung. Itu loh, Istana Negara yang ada di kilometer 0 Yogyakarta depan Fredebuk. Tuduhan kepada Yamin nggak main-main, makar. Nah, inilah hasil dari gerakan politik Yamin bersekutu dengan Tan Malaka di Persatuan Perjuangan. Ia nyaris menghabiskan perang revolusi justru dalam penjara Negara Kesatuan ketiga, yakni Republik Indonesia. Yamin kembali lagi ke gelanggang politik kenegaraan saat revolusi sudah usai. Dan puncak jabatan yang Yamin duduki, emban, pegang dalam struktur kenegaraan itu adalah jabatan Menteri PPK, Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan. Itu eranya kabinet Ali Sostromijo 53 sampai berapa ya? 55 kalau salah. Begitulah nasib Yamin ya. Seperti roller coaster. Naas-naas sedap gitu. Dari cendekia lalu jadi paria dalam penjara. Dan ya jadi Mendikbud. Tetapi justru di periode penjara Republik inilah Yamin menulis naskah Gajah Mada. Jadi buku Gajah Madanya Yamin itu terbit 48. Sementara UGM didirikan 49. Inilah Muhammad Yamin, saudara sekalian, pemikir negara kesatuan. Tetapi justru meringkuk di penjara dan dia tirakatan gitu ya dalam penjara Jepang saat ya Negara Kesatuan ketiga lahir. Dan sekali lagi saya katakan bahwa dia juga Yamin ini dituding perusak sejarah karena menjadikan sejarah sekedar alat bantu untuk membuat garis nasionalisme Indonesia selaras dengan peristiwa-peristiwa ratusan bahkan ribuan tahun yang silam. Akan tetapi Yamin meninggalkan begitu banyak jejak penting ya dalam dunia permitosan negara, termasuk terlibat aktif dalam glorifikasi Garuda Pancasila. Itu loh, Garuda Pancasila yang nyakar pita itu, yang Bhinneka Tunggal Ika, kalau bukan dari Yamin, lalu dari siapa yang punya ide itu? Stempel Garuda Muka yang dari kerajaan yang sangat jauh di Jawa Timur, siapa lagi yang bawa kalau bukan Yamin? Itu loh, kata Garuda itu loh, Yamin yang bawa itu. Sudahlah, yang kayak ginian, soal mitologi, Yamin itu memang gak ada obat. Yamin soal mitologi kenegaraan
Yamin itu kelasnya itu ahlinya ahli. Dan itu Yamin, sejarawan yang tersingkir dari sejarah. Si pengkultus Gajah Mada garis keras. Universitas yang pakai nama Gajah Mada saja nggak kayak gitu-gitu amat gitu. Kan aneh, kampus sekelas UGM ini, gitu ya, ini emoh untuk nyebut tentang, jangankan Yamin, nyebut Gajah Mada dalam sejarah mereka itu kayaknya enggan gitu. Thank you aja ke Yamin itu juga enggak kok. Barangkali itu menurut saya ya, mahasiswa sejarah UGM pun menyebut nama Yamin ini, Muhammad Yamin ini, kayaknya perasaan penuh kejijikan gitu ya. Kayaknya nyebut Yamin sebagai sejarawan itu najisnya, na'udzubillahi min dzalik. Karena itu Yamin ini kayak Gajah Mada di dalam buku, nah itu tadi, buku ini. Buku Muhammad Yamin dan Cita-Cita Persatuan yang ditulis oleh Pak Restu Gunawan. Gitu. Gajah Mada dalam buku ini teman-teman sekalian disebut banyak sekali. Tetapi justru Gajah Mada ditolak dan lupa dimasukkan dalam daftar indeks. Di Ponegoro ada loh dalam buku ini indeksnya. Coba kalian baca gitu. Mana ya? D. No, di Ponegoro ada, Dasaat ada, Dahler ada, semua itu. Lihat G, Gajah Mada, G nggak ada, Gatot Mangun. Yang ada adalah Gatot Mangun Praja, ya kan, G ini loh. Gedung Bioskop Jawa, G ini Gerar. Bayangkan loh saudara, Gajah Mada itu nggak ada. Dan kalau mau contoh bahwa politik pengindeksan itu nyata adanya, nah ini contohnya. Bacalah indeks di buku ini. Tapi buku karya Restu Gunawan ini ya tetap saja saya rekomendasikan sebagai bacaan penting untuk memahami bentang pikir dari sosok yang bernama Muhammad Yamin, si juru bicara Gajah Mada dari Talawi, Sawalunto. Saya Muhyiddin M. Dahlan, Jas Merah, sampai jumpa.